Welcome back, guys. Next person. Okay, Kak Karim. What are your strengths and your greatest weaknesses? Oh, okay. I'm an honest person, disciplined, and responsible for my job. After the school, my friends persuade me to do the examination together. So I was tempted to do it. After the exam is over and the teacher finish check our answer sheets, my value in this test is lower than that my friends than that of my friends. So I'm confused my my why my value is different why my value is different from uh, my friend's value. Mm, it's impossible for me. From this, be the I decided to be an honest person, and moreover, I'm also a responsible. I'm also a person who responsible with my job. Sometimes my friends take advantage of my behavior. Uh, he or she become lazy, and he think if he don't do the as if if he or she don't do the assignment, Karim have to Karim have to do it. Karim will to do it. So it's problem for me. On the other hand, I have the weakness. I often use my logic than my feelings. One day, my friends, of course, girlfriends, love me, but I didn't know about that, and I don't care. So that my friend call me cool man or you are alien, and I think this I think that's all about my strength and my weakness. Okay, how do you overcome your weakness? Overcome maksudnya datang dari mana gitu ya, Teh? Overcome Maksudnya? berarti mengatasi. Oh, mengatasi, sorry. Uh, uh, I want apa ya? From this from my weakness. Apa ya? I try to use my feelings uh, more than my logic. Uh, You often use your feeling in your logic. lebih banyak dari my logic. And salah ya misalnya kata-katanya. Okay, no, I try to use my feeling more than before because I need to consider people's feeling toward me. Kebanyakan ya. Jadi intinya kayak saya mencoba menggunakan feeling lebih dari sebelumnya. Jadi tuh orang-orang yang ada di sekitar saya tuh
saya coba untuk consider mereka juga. Kan kemarin kesalahannya karena terlalu logik ya, jadi feeling orang lain tuh kayak nggak dihargai gitu. Nah, sekarang mencoba untuk consider people's feeling. Iya, Miss. Okay, how about Kak Indah? What are your strengths and greatest weaknesses? My my strengths are I have a leadership spirit. So if in group, I like to direct my friends when there is no leader in the group. And also I have initiative when I'm in a group. And then I like learning new things. So I like learning new things. And I am care to the people around me, and I can list my activity, what should I do and what not should I do. And also I always look for motivation every day because I want to be a productive person in every day. But I have greatest weaknesses are I'm easily unstable when people around me give me an effect, and I'm forgetful, but uh, I try to overcome this by have notes, and I have day planner so I can overcome my problem. And then I'm too ambitious. I I difficult to focus on many things, and then I difficult to think clearly when I'm in a thick space. Mm, and I also over careful, but uh, uh, I also over careful. So if I do some mistakes, I always repeat it uh, from beginning. But with this problem, my friends often trust me to do something because I am very careful at the moment. Thank you. Okay, good. I care. Jangan lupa care adalah verb ya. Saya peduli. I care about my friend. And then I am difficult. Saya kesusahan. Bisa ngomong ya, I have difficulty to. Saya memiliki kesusahan pada apa. Oke, overall rapi banget ya. Teman-teman rata-rata tuh udah rapi penjelasannya. Pertama apa, kedua apa, terus weakness-nya apa, satu apa, dua apa. Oke, good? Okay, next question. What is your biggest achievement in life, Karin? Oh, okay. I have a little achievement in my life when I was in high school, in senior high school. I often attend science competition, especially chemistry or physics competition in Padang City or West Sumatra province. Alhamdulillah,
I win. I can win several of them. I win chemistry competition. I get the first place in chemistry competition, and I get the third place in physics competition. Okay. How about Kak Indah? My biggest achievement in my life is I can fly outside the Sumatra Island to take some competition in other province and in other island when I am in senior high school, free without my money, but uh, with my school money. Okay. Good. How about Kak Adit? What is your greatest achievement? Hello Kak. I'm sorry. My achievement. Maybe I once got a scholarship Sorry? because my yes. I once got a scholarship because in the three semester my scientific work my penelitian my scientific was accepted at the Kota Madia level. At the time, I did not pay for study for 3 months, maybe. Okay, don't use maybe because it's a great accomplishment, right? Please be confident to talk about your accomplishment, okay? Okay, thank you. And don't forget why it is special. Oke, jadi accomplishment ini kayak rahasia aja ya. Saya nggak tahu orang lain ngomong nggak sih. Tapi salah satu yang saya pegang pas untuk wawancara, hati-hati sama accomplishment. Sepenting apapun accomplishment, kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu untuk orang lain, itu bukan accomplishment. Jadi bukan kita dapat apa, tapi bukan apa yang kita menangkan, tapi apa yang kita dapat dari itu. Misalnya, tadi ikut lomba. Ikut lomba, jadi bisa membanggakan kampus misalnya ya. Membanggakan kampus, membanggakan keluarga, terus bisa meringankan lagi tanpa dibiayai, tanpa keluar duit misalnya. Nah, terus misalnya Kak Adit, apa sih keuntungannya dari accomplishment tersebut? Accomplishment-nya tadi dia terbaik riset ya? Tesis? Apa sih itu? Penelitian apa? Jadi kayak penelitian saat itu kan ada program beasiswa gitu sini. Jadi coba-coba apply dari dosen pembimbing, coba aja apply, nanti bisa gratis 3 bulan ini biaya kuliah gitu. Jadi waktu semester 3 ya coba-coba ya nggak tahu dapet sih gitu aja. Tapi cuman tingkat Kota Madia aja sih, dan gagal lah, habis itu gagal. Oke, even though gagal, tapi at least dari accomplishment itu tuh apa yang didapat? Mungkin pengalamannya. Jadi mungkin gara-gara berani ikut lomba tersebut, akhirnya kebuka peluang ikut lomba lainnya. Biasanya gitu ya, kita kepancing nih, gara-gara asik ikut lomba, terus nanti lomba lainnya diikut terus, rata-rata loh ya. Terus mungkin semakin semangat untuk melakukan penelitian, dan semakin suka dengan analisis, gara-gara accomplishment tersebut. Jadi kan relate ya sama nanti major yang mau diambil. Kayak gitu Kak, ini penting poinnya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak bisa. Jadi kita tarik benangnya, dari apa sih yang mau di-apply ini. Jadi tinggal ditambah poinnya.
Oke. Nah, perhaps tadi juga bisa untuk tentu meringankan beban orang tua ya. Kalau 3 bulan kedokteran tuh lumayan banget loh. Terus dapat pengalaman kayak gitu. Terus makin percaya diri Berarti mungkin ya. harus ada dicantumin impact gitu ya misalnya. Bagusnya. Secara Dari indirect prestasi aja. itu. Iya, indirect. Misalnya saya ya. Indirect maksudnya Nggak langsung kita bilang, boleh. oh dampaknya begini gitu. Nggak langsung kita gitu. Dari memenangkan ini, saya akhirnya sadar bahwa begini, gini, gini. Dari pengalaman tersebut, saya jadi begini, gini, gini. Jadi ada itu tambahannya di belakang sedikit. Angka lebih baiknya ya. Jadi pas wawancara kita tuh nggak sombong apa yang kita dapat aja, tapi apa yang kita pelajari di baliknya begitu. Soalnya ini bisa jadi jebakan loh. Jadi, aduh sombong banget nih anak, accomplishment-nya banyak banget terus disebut dengan songong kayak gitu. Bisa jadi loh, kita disalah kaprakan gara-gara pengucapan kita. Padahal nggak ada maksud sama sekali gitu ya, Miss ya? Betul. Padahal kan pingin bangga kan? Pingin bangga untuk dipilih kan? Oke. Itu Miss, yang pernah terjadi juga gitu Miss. Saya pernah ngomong kan Miss. Terus malah dari sananya tuh langsung di kalau komen. gitu kamu jadi itu aja gitu loh. Jadi langsung kayak, kok jadi begini? Tadinya padahal udah ngobrol enak, terus gara-gara pertanyaan itu jadi kayak bad mood gitu nih. Ada bukti fisiknya di sini ya. Gimana pertanyaan yang sama? Accomplishment? Ya sebenarnya memang kan ya itu sih menanyakan mengenai pekerjaan. Terus achievement pekerjaan kamu bagaimana? Terus saya sampaikan pekerjaan saya gini. Terus ya digaji berapa gitu kan Miss. Terus pas udah dijawab malah ya udah kamu jadi itu aja. Kenapa kamu harus ngambil ini gitu? Jadinya malah udah dari situ nggak respect gitu sih Miss. Mungkin karena gajinya kehitung tinggi mungkin loh. Jadi kayak diperdebatkan emang kenapa sampai pindah sih kayak gitu. Mungkin ya. Disiapin nggak? nggak? Mental kali ya kayak. Bisa. Saya kemarin pas beasiswa kan saya ini ya anak lintas jurusan banget nih anaknya dari HI. HI kan ilmu politik sospol ya kalau di Indonesia. Sama sih di luar negeri juga sospol. Saya milih lah S2-nya manajemen. Itu kan ekonomi. Nah mana? Saya juga dulu anak IPA di SMA. Asik banget gitu ditanya kemarin wawancaranya. Pertanyaan pertama saya tuh bukan siapa nama kamu, dari mana, kenalkan dirimu, bukan. Langsung pertanyaan pertama, pas dilihat CV saya, oke, Enta Fadila. Oke, ini dipanggil Dila ya, kan udah ada ya di list biodata PDP. Oh, ini dipanggil Dila. Kenapa kamu pindah jurusan? Pertanyaan satu langsung gas gitu. Kenapa kamu pindah jurusan? Itu sampai kayak 3 deh diulang pertanyaannya. Itu belum rentetannya ya. Jadi kayak di tengah-tengah diulang lagi pertanyaannya. Hati-hati sama repeated question. Repeated questions itu harus dijawab dengan sama poinnya, tapi jangan ABC-nya mirip. Jangan mirip dari A sampai Z-nya, omongan kita dari awal sampai titiknya mirip. Ya itu format banget ya anaknya. Intinya poinnya aja. Soalnya banyak udah enak nih, tapi ternyata diputar ke pertanyaan yang sama, ternyata opini kita beda. Itu termasuk inconsistent. Teman saya ada, ini cerita asli LPDP ya, teman saya. Kalau saya sama dia tuh, ya ampun, saya apa sih dibanding dia, kayak saya cuma remahan good time deh kayaknya. Dia tuh udah jago banget. Soalnya dia kan pertama, anak linier. Jurusannya nggak usah saya sebut ya. Prestasinya pas saya baca CV-nya, ya ampun. Karya ilmiah iya, lomba ini iya, ikut organisasi ini iya. Jadi kayak linier gitu loh, sampai organisasinya linier, bayangin. Jadi udah bagus banget nih kayak jalan hidupnya dia. Terus penelitian S2-nya dia tuh nyambung sama penelitian S1-nya. Jadi kayak saya udah merasa tuh, ya ampun, kamu tinggal dikasih beasiswa aja deh kayaknya. Saya mikirnya gitu kan. Tapi ternyata di wawancara ada pertanyaan, saya lupa pertanyaan mana gitu ya. Dan saya nggak enak untuk nanya ngulang itu sih, saya dapatnya dari teman saya. Dia bilang dapat pertanyaan
Misalnya udah ditanya satu, dia jawabnya begini. Terus lama-lama diputar lagi sama wawancara. Jadi kamu sebenarnya nggak perlu ini gini dong. Nah, terus dia kepancing sama omongan itu wawancara. Iya ya Pak, dia ngomong gitu. Jadi berarti sebenarnya kamu nggak butuh LPDP begitu. Tentang Oh, LPDP-nya atau kayaknya butuh kuliah luar negeri deh. iya, paham. Berarti kayak apa ya namanya? Dia mau ngejebak gitu ya, Miss ya? Betul. Kan banyak banget ya orang yang bakal disaring. Tentu selain mungkin mereka bisa intelektualnya, tapi kan juga konsisten juga diperlukan. Mungkin kita juga udah capek gitu ya ditanya-tanya itu terus. Tapi kalau misalnya kita aware dari awal, lah kan ini udah ditanyakan kayak gitu. Tapi mungkin dia aware udah ditanyakan, tapi mungkin kebawa suasana gitu loh. Jadi ngikut aja. Iya sih, Miss. Kadang yang nanya nggak. Iya. Kalau sulit, kemarin pas saya ngerasa jauh lebih sulit daripada pas saya S1 skripsi. 2 kali lipat ada lebih. Maksudnya saking di awalnya tuh langsung kayak digituin loh. Tapi entah kenapa, mungkin karena saya latihan ya. Pas skripsi saya nggak terlalu latihan gitu. Nah, pas di LPDP ya benar-benar latihan kayak hampir setiap hari sama main mingguan atau sebulan gitu ya saya latihan setiap hari. Jadi kayak kebukti latihan untuk wawancara itu tuh penting. Soalnya secara nggak langsung pas dia baru tanya, ya langsung bisa kita jawab gitu loh. Karena udah persiapan. Jadi kan kalau kita buka-buka mungkin proposal studi kita, rencana studi kita. Jadi kita udah tahu ya pertanyaannya bakal apa. Kalau kita nggak tahu, tanya teman kita, suruh baca proposal studi kita. Ini untuk yang pengen S2 ya. Coba disuruh temannya tanya, tanyain aku dong apa-apa tentang yang kamu lihat di proposal studiku. Tiba-tiba ntar muncul banyak tuh pertanyaan yang kita nggak expect. Kan kita, karena kita yang nulis ya, jadi kita nggak sampai ke sana gitu. Jadi paling bagus tuh kalau dibaca sama orang luar. Terus dikasih pertanyaan, terus latihan. Bahkan tuh banyak kemarin kayak pertanyaan-pertanyaan yang udah saya siapin, yang menurut saya jauh lebih sulit tapi nggak ditanyain. Jadi kayak udah saya pakai data gitu loh, data bahkan udah saya punya, terus nggak ditanya. Ya agak-agak kesel sih kayak, Kalau kayak gitu. Tapi mending kesel karena nggak ditanya daripada kita kaget gara-gara pertanyaannya yang nggak siap. Kalau misalkan ini persentase, kira-kira 80% berapa persen sih Miss yang Miss persiapin pertanyaannya dan keluar, atau yang pertanyaannya nggak di luar ekspektasi atau di luar yang Miss persiapin itu, Miss? Kayaknya 90-an deh. Kecuali ada pertanyaan dia, enggak, 100%. Yang saya siapin, yang dia tanyakan itu sudah saya siapkan semua jawabannya. Oke. Berarti Iya, beliau. Siap. Beliau tanyakan 3 orang itu semuanya sudah saya siapkan. Tapi kecuali psikotes, iya pertanyaan psikolog juga udah saya siapin kok, sudah semua. Oke. Berarti tinggal istilahnya petik ngeluarin jawabannya aja misalnya gitu ya jadinya. Betul. Iya, jadi saya nggak sempat nge-lag sih, nggak sempat mikir. Cuma dicerna, maksud pertanyaannya ini. Kan banyak kayak cara orang bertanya, jadi paraphrase-nya banyak sekali ya. Iya. Apalagi itu kan 2019. Bulan berapa ya saya wawancara? Bulan 12 awal kalau nggak salah. Ya, bulan 12 awal wawancara. 2019 12 awal itu saya belum lancar speaking loh. Maksudnya kayak masih nggak sepede ini gitu. Tapi alhamdulillah kemarin tuh kayak lancar-lancar aja ngomong. Kayak nggak sampai tiba-tiba lupa vocab apa. Mungkin karena udah latihan ya. Jadi vocab yang itu tuh kayak plek gitu udah tahu. Kayak tinggal di call aja dia. Saya pernah dengar ini, Miss, ada yang bilang sebenarnya itu pertanyaan wawancara tuh kayak pertanyaan yang bikin kita kayak mesin gitu, Miss. Istilahnya itu ya pertanyaannya bakal ini ya kita jawab ini, pasti ini juga, pasti jawabannya ini juga. Jadi kayak mereka tuh nyaranin coba list pertanyaan-pertanyaan mereka,
terus coba jawab sendirian, coba praktekin. Itu benar nggak, Iya, Miss? saya begitu kemarin. Jadi teman saya misalnya ya, ini list pertanyaan. Kalau enggak dia gara-gara lihat proposal saya dia nanya apa, ya dijawab. Kayak buat list sendiri saya. Bahkan tuh kan kalau Word kecil ya tulisannya. Masih ada nggak ya di laptop Iya. ini? Soalnya saya kemarin beda laptop ya. Laptopnya udah buluk. Itu ada filenya di sana. Jadi kayak bahkan saya buat PPT gitu loh. Jadi misalnya ini pertanyaan tentang apa begitu. Nanti yang kedua tentang apa. Soalnya kalau Word kan jelek ya. Jadi saya buat gini gitu. Misalnya slide 1 untuk pertanyaan mana, slide kedua. Jadi ketemu aja gitu. Soalnya udah disiapin. Tapi yang nggak banyak-banyak banget sih. Jadi kayak ngerasa soal yang agak gampang sebenarnya nggak terlalu butuh data. Cuman persepsi mungkin ini jawabannya B atau A misalnya ya. Kan kita udah tahu jawabannya itu kayak di luar kepala. Nah itu nggak akan saya terlalu catat itu. Yang biasanya saya catat tuh poin-poin penting untuk pertanyaan yang sulit. Oke, Miss. Oke, Kak Adit, Kak Indah ada? Sorry ya jadi curhat. Iya, Kak. Gak Paling apa-apa, Miss. satu Jadi pertanyaan pelajaran. ini, Kak. Kak, kalau ini kan saya mungkin bulan depan Kak sudah interviewnya. Di? Nah kalau misalnya kita ditanya pakai bahasa Inggris di Palembang Kak, Sriwijaya. Kalau misalnya kita ditanya pakai bahasa Inggris terus jawabnya gado-gado, terus akhirnya trik-trik supaya kita bisa jawab gado-gado atau supaya nggak tersinggung. Kalau kita nggak bisa jawab pakai Inggris, gimana bisa kira-kira bisa? Gimana ya? Saya yakin bulan berapa? Bulan depan. Iya, Miss. Saya yakin bisa, Kak. Boleh Aku udah ngomong bikin gini? Boleh ngomong gini nggak, Miss? Sorry, memotong. I'm sorry, sir. Actually, I can speak English friendly if you If you don't maksa mind. force me to If you don't speak in mind. English. Okay, if you don't mind. If memaksa apa, Miss? Force ya? Sorry. Jangan pakai memaksa dong. Jadi kesannya dia jahat sekali. Apa ya? Jika kamu mau, if you want, jika kamu ingin, if you want me to speak in English, I will try. Boleh gitu nggak, Miss? Jadi bahasanya juga harus ini ya kalau memohon. If you don't mind, kalau Anda tidak keberatan, can I use Indonesian for several parts? Kayak gitu. Jadi beberapa part pakai Indonesia boleh nggak? Kalau dia bilang nggak boleh, ya jangan kayak gitu. Jadi kayak dipaksa aja. Tapi nggak apa-apa untuk vocabulary yang agak lupa, I mean ini, kayak gitu. Terus lanjut lagi Inggrisnya. Jangan kayak keenakan Indonesia aja nih, sampai akhir Indonesia. Menurut saya alangkah lebih baik siap-siap Kak, pasti bisa. Tapi mungkin karena kerja ya, jadi kayak waktu untuk belajarnya akan sedikit. Try your best aja dulu. Jadi tunjukkan kalau Kak Adit ini tuh memang willing untuk belajar di situ. Jadi kalau dari awal udah bilang can I use Indonesia, berarti agak nggak niat sih gitu loh Kak. Udah tahu diri mau wawancara, tapi kok nggak siapin. At least kalau misalnya di tengah-tengah, kan dia pasti tahu ya kita broken Indonesia. Broken English kan. Kalau dia bakal dengar kan kita broken English, terus kayak kita agak bingung, sorry sir, can I explain this part in bahasa because because I can't explain it well in English, so please for this question can I ask in Indonesia, is it okay? Jadi ditanya aja. Mungkin karena nanti kualitas jawabannya bakal beda Inggris sama Indonesia mungkin ya. Jadi coba ditanya dulu. Bener banget nih. Kemarin saya kayaknya gagalnya di situ deh. Lagi contohnya. Karena sebenarnya cuman satu penguji yang pakai bahasa Inggris, cuman kayaknya dia ya itu sih jadinya itu. At least dicoba dulu, pasti dia tahu, oh nih anak tuh kayak udah sampai belibet ngomong Inggrisnya terus nanya Indonesia, berarti udah usaha kayak gitu. Jangan pas nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba di awal can I speak Indonesia kayak enak banget kayak gitu loh. Orang lain sampai les, orang lain sampai belajar tengah malam kan nggak adil. Oke. Oh iya Kak, kalau Inggris, jadi yang penting coba list pertanyaannya deh Kak Adit.
ini saya ampuh loh di situ. List ini terus buat contoh list jawabannya. List jawabannya mau bentuk dalam kalimat full pun nggak apa-apa. Jadi nanti secara nggak langsung kalau dia nanya mirip kan kita nggak akan hafal satu paragraf full ya, satu kalimat full, 2 kalimat full kan nggak kita hafal. Tapi Kak Adit bakal ingat vocabulary yang penting untuk hal tersebut. Jadi kayak udah di alam bawah sadar nanti. Saya juga nggak expect kok saya bisa jawab semuanya. Pas latihan bahkan saya tuh agak lupa-lupa poin. Mungkin berkat doa dan lain-lain ya. Jadi lancar kemarin. Jujur aja kayak misalnya, tell me about your apa misalnya ya. Sebenarnya 3 poin, tapi pas saya latihan tuh kadang cuma 2 poin tuh loh yang saya bisa. Yang saya mau jelasin udah ngomong 3, terus, yang satunya apa ya tadi? Jadi kayak masih menghafal banget. Tapi lama-lama karena latihan, terus juga atmosfernya dicoba, jadi kayak udah nggak terlalu kaget. Jadi nanti ketemu sendiri jawabannya sambil ngomong. Saya juga kaget kemarin sama proses yang kayak gitu. Tapi ternyata bisa. Bisa kok, bisa. At least, kalau latihan. Coba di list dulu pertanyaannya, jawabannya dibuat. Latih terus. Nah, nanti kalau amit-amitnya dapat pertanyaan yang belum disiapin, ya itu aja mungkin yang kita gugup. Tapi yang lainnya seenggaknya udah lancar kayak gitu. Dia bakal tahu kok juga kalau kita usaha. Don't worry. Mereka tuh cuman sok galak aja sebenarnya. Baik kok. Cuman buat nguatin mental. Yang penting kita ngeliatin kalau kita mentalnya memang pingin kuliah di situ, pingin kerja di situ. Jadi kayak seakan-akan mentalnya kita juga tantang mereka gitu loh. Kamu mau nakutin aku berani loh, maksudnya kayak gitu. Enough? Miss boleh nanya nggak, Miss? Oke, boleh jawab nggak ya? Boleh. Kan tadi Miss kayak bilang Miss udah persiapin gitu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar gitu. Dan yang dicatat tuh emang bener-bener yang Miss rasa sulit gitu. Boleh nggak tahu satu pertanyaan gitu yang menurut Miss sulit kalau kemarin? Yang apa ya? Oh, ada yang nanya, kenapa nggak kalau mau kuliah di Indonesia aja? Saya sebenarnya gimana ya? Jadi secara nggak langsung ya, saya udah nyiapin, tapi bukan untuk pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang saya jawabin, kenapa Australia? Kan nggak ada perbandingan sama Indonesia. Saya bandingannya justru tuh sama negara lain kan. Tapi saya udah punya catatan gitu loh. Kalau di Indonesia jurusannya apa? Saya sampai wawancara gitu. Kakak tingkat saya yang di ITB. Jadi kan dia S2-nya di ITB, MBA kan. Terus jadi saya tanya apa sih pelajaran kamu pelajari, kamu ngapain aja, bla bla bla. Jadi sebenarnya saya udah dapat gambaran. Terus pas diwawancara kemarin, kenapa di Indonesia? Saya jelasin pertama, kenapa saya ini kan, jadi kita alihkan dulu dia. Jadi seakan-akan kan kita nggak ngejawab secara langsung kan kalau saya. Jadi saya alihin dulu. Di depan saya ngomong kalimat, iya, alasan saya tidak Indonesia, pertama saya akan menjelaskan dari sudut pandang Australia dulu, saya ngomong gitu. Jadi dia understand dong kita ngomong begitu. Jadi dia nggak akan motong saya di jalan. Soalnya kalau dia motong, pasti dia nggak akan dapat poinnya nanti. Oke, dia udah kayak ngangguk, oke. Dia kasih waktu, oke. Ya udah jelasin katanya. Australia tuh begini gini gini. Matkulnya tuh begini di sana. Terus ini begini. Jadi saya jelasin. Nah, sementara di Indonesia, saya bilang gitu. Saya jelasin Indonesia, saya ceritain kalau saya juga sempat tanya ke kakak tingkat saya. Dan saya juga lihat silabus di universitas, mereka pelajarin ini. Sementara di Australia itu menekankan ini. Nah, ini yang bakal saya mau bahas nanti di tugas akhir saya. Dan ini lebih cocok ke Australia. Oh, bapaknya kayak nggak terima gitu. Dia ngomong, tapi kamu tahu nggak sih, sekarang tuh ITB sudah gini. Kayaknya saya belum bilang kakak tingkat saya cuma bilang saya sudah research ya. Tapi nggak nyebut kakak tingkat. Dia ngomong, kamu jangan ini Indonesia dong, katanya. Kayak seakan-akan merendahkan Indonesia belum. Di ITB tuh sekarang tuh project tentang bla 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 tuh udah bagus, bla bla dia jelasin. Oh mantep tuh, kayak langsung dibales gitu kan. Terus saya ya udah senyum aja. Terus abis dia ngomong, saya jawab kan, pokoknya tenang aja.
Saya juga nggak tahu saya dapat ketenangan itu tuh dari mana. Terus saya bilang, oh iya betul Bapak, saya bilang. Saya terus saya ngomong apa? Oh iya maaf saya kurang menjelaskan ininya tadi Bapak. Saya bilang, memang betul ada tentang ininya, tapi yang diutamakan di sini. Terus saya cerita, ini saya sudah nelpon ke apa namanya kakak tingkat saya yang di ITB, dia memang begini gini gini, tapi di materi ininya, misalnya dia lebih fokus ke sini mengarahnya. Jadi outputnya nanti begini. Sementara yang saya pingin ini itu begini, saya ceritain. Ngangguk dia. Jadi kayak bayangin kalau saya nggak mempersiapkan itu, bayangin kalau saya nggak sampai nekat telepon kakak tingkat saya. Saya nggak kebayang, kayaknya saya bakal diem saat itu. Tapi untungnya tuh beberapa kali disanggah tuh aman-aman aja. Untungnya. Sebenarnya para reviewer atau para yang wawancara ini tuh sebenarnya butuh penekanan gitu nggak, Miss? Bukan penekanan, Penekanan dari kita gitu. Butuh diyakinkan, yakinkan lebih tepatnya. Oh iya itu tuh. Iya, dia pingin sekali diyakinkan orangnya. Berarti banyak saya yang jadi. Berarti Miss latihannya tuh latihan sendiri maksudnya? Sama teman. Sendiri gitu Miss? Sama teman, ada yang dengar. Oh. Jadi gantian, saya wawancara dia, dia wawancara saya. Banyak kok saya pertama permasalahan linier gitu. Pokoknya saya kayak ya sampai teman saya, ya ampun kamu bijak sekali ya sampai lulus sampai terakhir. Jadi Nah, itu Miss. Jadi tahap awal LPDP itu kan penutupan saya masih ingat tanggal 9. Ya, tanggal 9 berkas bulan 7 bulan, saya lupa tuh bulannya. Bulan 6 penutupan. Saya hari H jam 12.00 ditutup, saya baru ngumpulin jam 9. Tapi dari habis maghrib kok, saya orang kan nyicil ya, buat biodata dulu di LPDP, login dulu. Enggak, saya loginnya dari maghrib. Jadi benar-benar baru buat akun, baru upload foto, baru apa, semuanya itu. Baru dari sebelum maghrib kayaknya atau pas maghrib. Jadi sempat panik sih itu. Agak-agak panik-panik ajaib. Gitu kan ya, kalau panik-panik ajaib itu seru-seru gimana gitu atmosfernya. Tapi kelar gitu. Nah, universitas, saya nggak nyiapin banyak kan. LPDP minta 3 universitas. Kalau saya cuma ngisi 1. Saya nggak tahu soalnya mau kuliah di mana lagi gitu loh. Soalnya kemarin Melbourne doang. Itu yang tahap 1 berkas ya. Itu Miss udah dapat LOE-nya, Miss? Belum dong. Belum. Oh. Saya duluan LPDP-nya. Terus, itu juga sempat dipertanyakan di wawancara. Kenapa kamu cuma milih Melbourne? Kamu sesuka itu ya sama Melbourne? Sampai digituin. Adalah ya, biasa. Alasannya keluar terus. Bisa aja kemarin. Jadi kayak bisa diakalin. Maksudnya kayak selama itu masuk akal dan sopan, ya nggak apa-apa. Emang kamu tahu Melbourne itu di mana? Untung yang dia tanyakan saya tahu. Oh, balikin aja, Miss. Nggak apa, saya nggak tahu. Emang Bapak tahu, Pak? Oh, jangan gitu. Saya langsung di blacklist, nggak ada nilai saya nanti. Lucu deh. Pokoknya kalau dari tahap ke tahap ya, persiapan paling bagus saya akuin di wawancara. Persiapan paling bagus menurut saya ya, yang paling all out saya wawancara. Yang kedua, tes potensi akademik itu loh, yang tes komputer. Yang terakhir, itu yang berkas. Nah, itu anak niat nggak niat. Ada yang orang buat buat proposal studi sesingkat itu dalam kurun waktu. Orang-orang pada buat sebulan, semingguan lebih, saya kurang dari seminggu. Cuman berapa hari, itu pun kepotong sama kantor. Jadi kan masih kerja ya saat itu. Jadi dikerjain pas weekend. Itu pun kelarnya proposal dan rencana studi saya tuh pengumpulan, sorenya baru kelar. Jadi kemarin tuh sempat nggak yakin gitu loh, saya ikut nggak ya, kayak gitu. Awalnya nggak terlalu expect mau lulus, tapi pas pengumuman tahap berkas, baru saya pingin LPDP. Jadi kayak, ya Allah semoga lulus. Jadi doa pertama pingin lulus LPDP tuh baru hari H pengumuman berkas.